Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Kepada jamaah mujadah rahimakumullah, alhamdulillah, seperti biasa bahasanya kita isi maghrib sampai isya dengan mujadah atau pengobatan dengan doa, di mana untuk malam ini bacaannya ayat kursi 41 kali. Fadilah ayat kursi banyak sekali, diantaranya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayat al-kursi mindal karbi aghasahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahasanya barang siapa yang membaca ayat kursi ketika dia susah, maka Allah akan menolong. Naiknya dengan susah maca ayat kursi dengan arep ditolong. Kalau sakit dadi dengan susah dengan arep ditolong maca ayat kursi. Setelah itu minta, ya Allah berilah hamba kesembuhan dengan kesembuhanmu yang khusus, supaya hamba lebih bisa sempurna bersujud kepadamu, atau supaya hamba lebih bisa mengasuh amanatmu, berarti anak-anak dan lain-lain, pokoknya sekiranya berhubungan dengan ibadah, supaya nanti kalau beri sembuh yang dilalah senang ibadah. Demikian juga kalau sempit, sulit seperti itu, ya Allah beri hamba keluasan, beri hamba kemudahan, di mana dengan keluasan tersebut hamba lebih bisa bertakwa kepadamu, ya Allah. Dengan kemudahan tersebut hamba lebih bisa ringan untuk selalu bertakwa kepadamu, ya Allah. Tentu seperti itu. Bimbing hamba selalu di jalanmu, ya Allah. Terus ini ayat kursi. Ayat kursi itu banyak sekali fadilah. Sampai ada kitabnya sendiri, tafsir ayat kursi ada. Ayat kursi nalika jenengan baca ketika habis bepergian, insya Allah seisi rumah dijauhkan dari kefakiran. Ketika jenengan baca ngindatu kurikuli sholatin, setiap habis sholat jenengan baca ayat kursi, maka antara jenengan dengan surga itu tiada jarak kecuali kematian. Hormati tok yang menjadi jaraknya dengan surga. Jadi nek mati wis langsung masuk surga. Nah, ini ayat kursi. Dengan kita semua harus yakin dengan Al-Qur'an, karena itu kalamullah. Di dunia ini sekarang sudah nggak ada yang ini, yang masih murni nggak ada kecuali Al-Qur'an. Al-Qur'an itu qadim, kalamullah. Sekarang kalamullah dengan lantunkan kira-kira nembus mboten? Nembus kepada aras Allah. Jadi Al-Qur'an Al-Quran itu memang wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Gusti Allah menurunkan Al-Quran itu memang di dalamnya ada obat yang pasti menyembuhkan dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman atau yakin. Mukmin itu bisa dimaknai yakin. Jenengan yakin dengan ayat kursi ini Allah akan sembuhkan. Yakin dengan ayat kursi ini dengan arep diluaske dengan apa? Rahmati Gusti Allah. Inna rahmatallahi wasi'ah. Rahmati Gusti Allah itu luas, bahkan keluasannya rahmati Gusti Allah lebih luas dari yang kita pikirkan. Itu loh, mongko dengan memberi keluasan yang jenengan sepiro silangkai jenengan, sepiro umurin jenengan, Gusti Allah sudah menciptakan dunia ini sudah jauh-jauh tahun, berapa juta tahun yang lalu. Artinya sudah nalika jenengan berpikir luas karo Gusti Allah al-wasi, Allah Ta'ala maha meluaskan. Keluasannya rahmat Gusti Allah bahkan lebih luas daripada yang jenengan pikirkan. Jenengan yakin mau asal yakin bahwa Allah akan memberi sembuh. Ternyata bukan hanya sembuh dari penyakit, tapi sembuh dari sulit, sembuh dari dari sempit, dan juga sembuh dari rasa malas ibadah. Dilalah senang ibadah itu paling penting sekali. Karena apa ya, kan tadi sering saya sampaikan. Nalika Gusti Allah ngutus malaikat untuk nang wong sing sakit, itu ada satu malaikat ketika Allah sembuhkan ini yang tidak dicabut, yaitu malaikat yang ambil dosa-dosanya orang yang sakit yang kemudian sembuh, dijioti terus dosa-dosanya, dijioti terus. Jadi wong sakit itu sebenarnya bukan sakit, tadi lagi diberi dua cahaya.
Cahaya yang pertama peleburan dosa, dosa-dosa masa lalu dilebur karo Gusti Allah. Cahaya yang kedua pemberian pahala. Jadi mula sapa wong tak contonilah. Ilmu titen baik, orang Jawa itu punya ilmu titen. Manusia itu niteni. Ketika ada orang tua sakit, anaknya rapat ngerawat, ngono deleng. Sempune kepundute wong tuane setelah orang tuanya meninggal, apa yang terjadi dengan anak tersebut? Demikian juga ada seorang istri sakit, suami orang rawat, gelem trimo sehate ra gelem trimo sakite. Deleng bae. Setelah kok dikersakno si istri ini kepundut, itu uripe kados napa kaya layangan lewung tau layang-layang yang putus dari benang. Demikian juga apalagi kalau seorang istri, suami sakit istri orang rawat, lihat aja hidup istri itu, masya Allah, luwe ketulo-tulo. Kalau nanti kok suaminya sembuh, ya itu sudah tidak bisa seperti dulu. Nalika aku sakit kemarin, aku duwe konco satu kelas, tapi kelas sekolah dulu SD, masih dulur, masih saudara. Dia sakit. Ketika sakit, istrinya rapat yang rawat. Ketika sakit, istrinya rapat yang rawat. Begitu dia sembuh dari sakit, istrinya diceraikan. Karena tetap mau menikah lagi, tapi nggak diizini lah. Akhirnya tetap nikah lagi, istrinya minta dicerai. Istri yang pertama minta dicerai. Akhirnya cerai. Bercerai udah enak, luwih susah uripe. Akhirnya jadi istri keduanya, tapi aslinya istri pertama. Bayangkan, masya Allah. Karena mengingat ketika aku sakit aku ora dirawat. Nah inilah kurang respeknya, kurang responnya. Mulon di kapan wong sakit, seorang istri sakit, suami orang rawat, kok istri meninggal nanti, maka hidupnya gelap ya apa itu layangan lewung. Sing paling parah ya lah. Ketika seorang tua sakit anak orang rawat, masya Allah uripe, karena anak itu kayak masanya masih jauh. Ini berarti menunjukkan bahwa ada kebenaran nih. Kita sampaikan bahwasannya wong sakit ini lagi dikasih dua cahaya. Cahaya yang pertama peleburan dosa, yang kedua pemberian pahala. Mula sapa sing mengikuti cahaya uripe tetap terang, tenang, padang. Sering saya ngomong kayak gitu. Kalau ada ibu-ibu mau terapi di sini, anaknya nggak ada yang nunggu, saya tolak. Saya pastikan saya tolak. Saya nggak mau terima. Ketika si ibu ini memaksa, itu ada syaratnya. Syaratnya satu, ibu jangan pernah berpikir buruk pada anak ibu. Karena apa yang ibu pikirkan akan segera terjadi saat itu juga pada anak-anak ibu. Nah, itu kudu ikhlas ya. Itu disumpah. Wong anak iki ana sing dadi dosen, ana sing wong gede kabeh, ya ora ana sing nungguin. Kalau ngomong nggak bisa nungguin, cucunya suruh nungguin, berarti anak dia suruh. Kalau anaknya nggak bisa nungguin, suruh orang lain nungguin, bayar. Kula sudah praktekkan kok, aku rumong sholat. Saya 12 bersaudara, tapi yang sekarang masih ada 9 bersaudara. Semua berdekatan. Aku sudah sampaikan ke keluarga, aku sanggup biayai, tapi aku rasa sanggup nunggoni. Ngono lho. Tapi saya tanggung jawab. Ketika saya punya pembantu, Bu, saya punya pembantu 2. Ibu mau pembantu berapa? 2, 3, enggak 1 aja. Jadi saya tanggung jawab benar-benar harian ya. Karena saya tahu umur itu rahasia ilahi. Tapi umumnya wong tua akan mendahului anak. Ojo sampai wong tua setelah pulang kepada Allah, anak susah hidupnya. Ojo sampai. Karena kualat. Tapi ketika kita sudah benar-benar berusaha, ya wis insya Allah cara dewek dipari dewek tu kita sebagai anak mendahului orang tua hidupnya karena lebih enak sebab sudah disediakan surga birrul walidain ada. Birrul walidain itu punya pintu sendiri. Loh, surga birrul walidain itu punya sendiri, di mana pintu tersebut tidak akan bisa dibuka oleh siapapun kecuali anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, otomatis membuka. Tapi ketika orang tua kok dikersakno di siti ora bakal kesungkra-sungkra urip anak, ora bakal. Siki mau titeni orang ini tidak terkecuali. Tidak terkecuali hukum ini semua kepada semua anak. Nalika wong tua sakit, anak tidak ngerawat, lihat itu bewah. Itu bisa dilihat. Ora ono mandeke. Iku nek ora ono mandeke apane ujiane cobane bahkan susah.
biyen penak tapi terus inilah karena bener-bener dungane wong tua bahkan ngalahke kaya ngalahke dungane nabi, dungane wong tua menganak. Kaya ngono. Sebab Nabi Sulaiman juga pernah terheran-heran dan kagum ketika Nabi Sulaiman dapat wahyu. Sulaiman datang lihat ke pinggir laut, lihat ada keajaiban apa di pinggir laut. Nabi Sulaiman mencari ada keajaiban apa, enggak ada. Akhirnya Nabi Sulaiman perintah karo jin-jin. Nabi Sulaiman itu salah satu nabi yang punya mukjizat, bisa ngumpulke semua bahasa, bisa ngumpulke menungso, hewan semua, setan, jin itu jadi ini jadi anak buah lah bahasane, budake Nabi Sulaiman. Ini perintah karo jin-jin, jajal nyilem sedalam mungkin di laut itu ada apa, nyilem ora weruh, enggak ada. Terus jin sing luwih hebat maning dari bangsa Ifritin nyilem 2 kali lipat, enggak lihat ada apa-apa. Terus perintah karo patih Nabi Sulaiman ki duwe patih. Sing dungane mandi banget. Mulane Nabi Sulaiman iki iso contoh karo dhewek, aja sombong ngono lho. Wis nabi sing dungane masyaallah tapi asih njaluk donga karo patih. Dungane jajal tiliki ki nang jero laut ki ada apa. Nek patih ki ora nyilem donga tok. Barkhoya jenenge Asib bin Barkhoya ndonga terus muncul kubah kaya kubah lah, istana lah, kita ngomong istana sing duwe pintu 4. Terus buka pintune, Nabi Sulaiman masuk, ketemu siapa? Pemuda ditakoni iku sapa, assalamualaikum wis sapa, terus diceritakno kowe kok iso kaya piye sampai seperti ini, bagaimana ceritanya ngono. Aku itu bapak, karo ibu yang cacat. Bapakku picek, ibuku lumpuh. Waktu walik ya kena lah. Ibu lumpuh, bapak picek, walik. Bahwa ke antara itu, sing siji lumpuh, sing siji picek. Picek tuh tahu nggak kan? Utang. Iki ditanggung selama 70 tahun. Begitu bapak ibu meninggal, ya Allah, panjangkan umurnya anakku, sing jauh dari godaan setan. Yang kedua, ya Allah, berkahi hidupnya anak. Pokoknya seperti itu. Intinya dungo buke anaknya ben umur panjang terus dijauhkan dari godaan setan. Akhirnya kok si pemuda ini begitu sudah pemakaman, bapak ibu rampung lah bahasanya, itu berjalan nang pinggir laut, tiba-tiba weruh kubah bagus banget masuk terus kemelam ke dalam laut, dalam sedalam-dalamnya, sehingga nggak bisa setan paling ampuh tadi nggak bisa mula nggak bisa digoda setan, panjang umur sampai 1400 tahun. Bayangkan Nabi Sulaiman sampai terkagum-kagum, iki dudu nabi, tapi karena dapat ridhone wong tuwa, dungane wong tuwa, masya Allah. Ana melih ada seorang anak, sapa jenenge? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu siapa? Ya Allah, Uwais Al-Qarni itu pemuda kampung sing miskin wis ngono, kena apa penyakit apa, baros. Jenengan harus tahu baros itu penyakit belang sing putih-putih itu nggak ada obatnya. Ngono Uwais Al-Qarni duwe ibunya itu lumpuh. Tapi ibunya selalu kalau ditanya aku pengen haji. Akhirnya Uwais Al-Qarni itu kerja oleh duit sedikit lah, beli kambing kecil munggah gunung turun gunung, tiap hari begitu munggah gunung turun gunung. Lama-lama kan kambing membesar, munggah gunung turun gunung terus. Uang pada ngomong Uwais Al-Qarni pemuda gila, karena nggak tahu maksudnya gitu loh, nggak tahu maksudnya munggah gunung turun gunung sampai kambing itu besar. Akhirnya datang musim haji, Uwais Al-Qarni gendong ibune, digendong karena sudah latihan munggah gunung turun gunung dengan membawa bobot yang lebih besar atau lebih kuat daripada ibune, lebih berat daripada ibunya, sampai ke Mekah. Nang Mekah didungoni nang ibune, terus didungoni nang ibune, barose hilang, penyakitnya hilang. Karena ini tanda sedikit di sini. Nah ini loh penyakit yang tidak mungkin sembuh secara ilmiah, tapi sembuh dengan doanya ibu. Wis ngono oleh apa? Uwais Al-Qarni namanya harum di langit, di malaikat, semua kenal.
Waktu itu sapa sing kenal Uwais Al-Qarni, sekarang jadi cerita, bahan cerita, hikayat yang untuk mengambil hikmah. Mula ora sia-sia menjadi anak yang berbakti karo ibu bapak, utawa menjadi suami berbakti karo istrine ora apa-apa. Ngono lho, ya memang surga tetap surgane istri ada di bawah telapak kaki suami, tapi ketika istri sakit ya dirawat, karena sing kualat ya ora ukur wong apa ora ukur istri kepada suami, suami pun bisa kualat. Ketika kok nerima sehate ora nerima sakite, mengerikan hidupnya. Mulane ana ilmu titen. Mula kita ini baca ayat kursi ini wujud kita wujud apa? Wujud birrul walidain. Kok hubungannya birrul walidain lu jenengan maca ayat kursi ini langsung ngalir pahalanya pada ibu bapak jenengan. Kalau sudah meninggal, sudah mati, kalau beliau dapat nikmat kubur akan ditambah nikmat. Kalau dapat siksa kubur akan dihentikan siksanya. Nek digadani mandek malaikat nang apa kowe gadani mandek? Anakmu ke lu nang dhuwur ndongakno kowe ngiring. Anakku sing di malaikat kae lho si Sophia ya Allah. Langsung donga itu. Langsung donga. Itu seperti itu. Ini wujud birrul walidain. Apalagi ayat kursi kok dibaca nang malam Jumat. Terus apa hubungannya malam Jumat dengan malam Jumat itu? Yaumal Jumati, sesungguhnya hari Jumat. Sayyidul Ayam itu gustine hari atau rajanya hari. Itu Wa'idul Fuqara dan menjadi hari rayanya orang-orang fakir. Wahidul Masakin dan hajine wong-wong miskin. Mula Gusti Allah saking adil, saking masya Allah. Ya Allah, wong fakir, wong miskin kita tetap bisa duwe pahala haji. Sebab seneng dengan datangnya malam Jumat atau hari Jumat dan benar-benar mengibadah. Iso maca ayat kursi kita sambut ini adalah hari yang Allah berikan sebagai haji kita. Terus apa hubungannya dengan Idul Masakin? Biasanya mulane wong sugih kon seneng sedekah nang hari Jumat. Karena ini menjadi hari rayane wong miskin sing biasane makame paling lawu kangkung dadi lawu ndok, lawu iwak. Maksudnya seperti itu. Ya orang ngenai duit, ya orang ngenai apa? Nasi bungkus kok maringi duit ben iso tuku sing sekirane satu orang itu iso tuku makanan enak berarti madang lawu ayam piro 20.000 pun 20.000 per satu orang. Iso ngenai 10 wong alhamdulillah, iso ngenai 5 wong alhamdulillah, iso ngenai 2 orang alhamdulillah, ngedai 1 orang alhamdulillah, urung iso ngenai yang penting pengen iso ngenai insyaallah. Mula mari kita baca ini ayat kursi. Jenengan jangan khawatir, kita kirimkan doa ini untuk saudara-saudara kita yang sakit. Terus kita nggak dapat dong? Dapat sawabul qiraati justru lil qori. Apa yang jenengan baca nomor 1 untuk jenengan dulu, bukan untuk orang lain. Kada baru li soibil hajat atau orang yang kita kirim. Nek wong tuwa mah otomatis. Man alama waladahu, sering saya sampaikan, barang siapa yang ajari anaknya, wa adabahu, ngajari ilmu maksudnya, wa adabahu terus ngajari tata krama, razaqahullahu syafa'atahu, maka Allah akan memberi rezeki serupani syafaat pertolongan anak itu. Jadi kita nolong orang ukur poso wis mati, ketika masih hidup itu kita sudah bisa nolong wong tuamu nalika kita bisa beribadah, otomatis ibadah kita ngalir kepada orang tua kita. Menurut otomatis. Tapi dosa-dosa yang kita lakukan belum tentu ngalir nang wong tua kita. Loh, ya kalau kita diajari ilmu yang bagus, diajari tata krama yang bagus, tetap melakukan maksiat, tetap balik ke kita, orang yang melakukan, orang balik wong tuane orang. Tapi berbeda dengan mantaroka waladahu jahilan, barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh ini nggak bisa ilmu agama, orang ngerti tata cara sholat, orang ngerti tata cara sesuci, maka karena kullu dzambin ngamilahum alaihi, maka semua dosa yang dilakukan oleh anaknya bisa ngalir pada orang tuanya. Hisabnya ngono sih, hisabnya ngono. Hisabnya seperti itu, pasti nanti anak itu, aku nggak pernah diajari sholat ya Allah, aku nggak pernah diajari wudu ya Allah, aku nggak pernah dikenalkan dengan agama ya Allah. Karena nanti al-yauma nahtimu ala afwahihim, dari itu semua mulut dikunci. Wa tukallimuna aydihim,
Dan yang ditanya adalah tangannya atau amalnya. Wa tashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi adalah kakinya. Bimakan yaksibun, dengan apa yang dilakukan di bumi di dunia dulu. Jadi dikunci semua. Anak nanti orang ngaku ibu, ibu orang ngaku anak, anak wong tua, anak orang ngaku bapak, bapak orang ngaku anak. Ya benar, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Itu pengiasan seperti itu, karena hisab itu akan saling berebut kebaikan. Mulanya dikunci. Kenapa dikunci? Karena kalau nggak dikunci, ada ibu pasti biar dosa-dosanya anakku aku besi ngaku, karena nggak tegel. Mula mulut dikunci supaya nggak ada istilah nggak tegel gitu loh. Anak iso bae ora tegel mulah wis menah Gusti aku sing disiksa nang neraka. Ibuku yang penting mlebu surga, bapakku mlebu surga. Sing paling banyak adalah seorang tua yang mengakui dosa-dosanya anaknya. Oh, siki contoh kita sudah jadi orang tua. Anak sakit, mbok kula mawon sing sakit Gusti. Ngono. Bener enggak? Nah, itu. Karena itu kenapa dikunci? Karena memang yang berbicara itu amal. Aku nggak pernah dikenalkan dengan sholat, ya Allah. Aku nggak pernah diajarin wudhu, ya Allah. Ketika aku tidur nggak sholat, saya nggak pernah dibangunin, ya Allah. Ketika saya nggak ngaji, saya tidak pernah diajarin ngaji, ya Allah. Kayak gitu. Akhirnya apa? Bener, orang tua bener kayak anakmu kayak menang, ya digadabek, ngono. Nah itu. Tapi kayak nanti kapan kita sudah ngajari, kita sudah dapat. Saya sering sampaikan, anakmu sekolah nggak apa-apa, tapi ajari dia sholat, ajari dia wudhu. Aku nggak bisa ngajari, nggak mampu, karena marah, aku pasti marah. Kasihkan, ambilkan guru privat, ajari Pak Kiai, Pak Ustadz. Aku yang penting mau dia bisa doa wudhu dan praktek wudhu, dan saya mau dia bisa niat sholat dan praktek sholat 5 waktu minimal. Nanti dia harus sekolah saya, mongko wis lunas. Ketika dia nanti di akhirat ngomong ke priwe, gak ada dewek karo malaikat. Wong tua kan, Gusti saya sudah mendatangkan guru privat, saya sudah mendatangkan guru les, tapi dia masih seperti itu dia. Saya sudah bangunin dia untuk sholat subuh, dia nggak bangun. Saya sudah bangunin dia untuk sholat lohor, dia nggak bangun. Nah, saya nggak salah, ya Allah, gitu. Akan seperti itu amal. Akhirnya tetap gada ngenai anak itu, gada. Tapi ini naliko lo amale anak ora luwe akeh tenimbang intine buat nolong dirinya sendiri nggak bisa. Tapi ketika anak itu amalnya banyak, ternyata duwe pahala akeh, dia tidak akan masuk surga, dia akan mau masuk surga kalau nggak membawa bapak ibunya. Ini namanya syafaat. Syafaat. Jadi jenengan ngene sok ngerti, ternyata nanti kok bisa nyafaati bapak ibu nang anak. Itu seperti itu. Ini kan naliko amal kita tidak mencukupi untuk diri kita, rebutan amal jenenge. Tapi naliko amal kita mencukupi bahkan lebih, maka seorang anak tidak akan mau masuk surga. Nggak mau, ya Allah, saya nggak mau masuk surga. Kenapa? Bapak ibuku nggak dimasukin surga. Akhirnya Gusti Allah bener wenang mlebokno neraka wong sing taat, wenang, memang wenang. Tapi Allah ya wis ora mungkin memasukkan neraka nang sing taat. Ya akhirnya malah narik wong sing nang neraka mlebu surga. Wong qad istaujaban nar. Bener-bener bapak ibu mungkin wajib mlebu neraka, tapi amal luweh maka jenengan adalah yang mensyafaati. Wajib mlebu neraka bisa dimasukkan ke surga karena jenengan tidak akan mau masuk surga kan. Kalau nggak dengan bapak ibuku seperti itu sudah spontan. Sudah spontan. Mula mari mumpung kita ada di dunia, kita nandur. Ad-dunya mazrongatul akhirah. Dunia ini nggon nanam untuk masa akhirat. Kita akan metik di akhirat ya. Ayat kursi ning jenengan 41 kali. Doa ning jenengan yang diulang jenengan akan temukan sekarang atau masa yang akan datang. Monggo sareng-sareng kita baca ayat kursi 41 kali. Doa ini kita kirimkan untuk saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Dengan kesembuhannya yang khusus yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ala hadihin ya Al-Fatihah. Iya karena berdua ya karena setengah dan sholatul mustaqim. Sholatul ladzina an'amta alaihim.
la ratina bil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala washabil kiram lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Jamil anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala Khadir alaihi salam. Nabilah Musa alaihissalam, Nabilah Isa alaihissalam, Nabilah Sulaiman bin Daud alaihissalam. Khususan larati Nabilah Yusuf bin Yakub alaihissalam, khususan larati Nabilah Ibrahim alaihissalam, khususan larati Nabilah Ilyas alaihissalam, alaihi wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rati sultanul auliya siti syabdul qadir al-jailani tasallahu sirrul aziz wa aimatil arba'ati radhiyallahu anhu ila arwa'i jami'al wal ulama syada salihin wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wa masyariqil ardi wa maghribiha wa amin yamina ila shimali fi bariya wa bahriya sallallahu abaina ummatina wa istatina jadatina wa sayyidina masyayina wa sallallahu alaihi wa karamatis ngati awal wa syaramatul radan ahmad sunan ampel Bayrullah dan Said Sunan Kalijogatul Sunan Larati Syekh Syarif Dayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon Baila Rati Sayyid Hadil Korea wa Koryati Jamaatina hatihi Allah Susan. Datuk Sri Panglima Muhammad Umar Al-Blad Ramajaw Syati Tatin Tismu Binti Ibrahim Mausulihim Ma'furungi Ma'cacu Maturiyatim Sulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Su'ailarati jami masyayikhina wa masyayikhihim khususan larati Sayyidina Al-Mukarram Sumayji Khudari radhiyallahu anhu khususan larati Sayyidina Al-Mukarram Masih Nur Halimah radhiyallahu anha khususan larati Sayyidina Al-Mukarram Sumayji Abdurrahman Khudari radhiyallahu anhu khususan larati Sayyidina Al-Mukarram Sumayji Ahmad Muhammad radhiyallahu anhu khususan larati Sayyidina Al-Mukarram Sumayji Ahmad Mubashir radhiyallahu anhu khususan larati Sayyidina Al-Mukarram Sumayji Arir Muhammad radhiyallahu anhu khususan larati Sayyidina Al-Mukarram Sumayji Ahmad Sabirin radhiyallahu anhu wa ila rati Syekh Hasan Asyadili wa asal ngarim wa sanu simbah Yasin wa usulihim wa furumi majwaj maturiyatim wa tazallu asrarahum wa nawara tarihahum yulitar sati wa ta'alaihim barakatim wa amtir alaina wa zakarmati wa nasaluka ya Allah barakata wa syafa'ata wa jasada wa snal khotimata fid dini wa dunya wal akhirah bijahihim syaudillailahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Su'ailarati jami masyayikhina wa masyayikhihim khususan larati Sayyidina Al-Mukarram khususan larati Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Su'ailarati jami masyayikhina wa masyayikhihim. Su'ailarati jami bani Adam wa banati Hawa aliman awsana wastawsana waliman lahu haqqun 'alaina waliman ahabba ilaina khususan larati jama'atina hatihi Allah. Khususan larati jami mardana Leni Yuliani binti Rahim serta binti Sotia Lajina binti Sulimah Wayani binti Khalidah Soal Mustafa bin Saswi
binti Atimah Ina mawat binti Atimah Sofan binti Usmus Maslun Susiati binti Sulastari So'an binti Rupiah Sa'adah binti Salim Sukari binti bin Lasmi Kuntayu binti Kusni Muhammad Ali Sajid bin Mubrida Rame binti Tina Muhammad Rabi Muhammad Fakih Abi Wayan bin Siti Ismail Lis Fatimah dan Aminuddin bin Zulaikha Marsina binti Tayyib Siti Asya binti Sofya Baik bin Sabaria Siti Aisyah Siti Fatihah binti Ajan Nur Halimah Laila Laila binti Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warzuqhum ya Allah al-fasihatin al-faqwatin al-farahmatin al-maghfiratin wal-mahabbatin syaulilailahumul fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu ma huwal 'aliyyul 'azim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi la yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim
allati lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un. Unsurna ya Allah fa innaka khairun nasir. Warhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Ya Allah fa innaka khairur rahimin. Wahdina wa najina minal qawmi dzalimin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'ahum laqad haqqal qawlu ala aktharihim dalam baina ilam Allah wa ja'ala baina adin wa anatil wujudil hayyul qayyum. Allahumma qina syarral aswa'i wa la taj'alna mahallan lil balwa. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah libat nasalukal ajalan ajal.
Allahumma inni as'aluka an tashfi'a Allah Adli sayyidi waladi adnan
La ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Ya Rabbal alamin hamdan wa qini ngama yukafi umasidah ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi jalali wa syu'ati sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala tunjina bi amin jawal ahwali wal afat wa tabdilana bi jami'al hajat wa tutahhiruna bi amin jami'i sayiat wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighra. Allahumma sabbit imanana wa islamana wa tauhidana marbatana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalna wa awladana wa ahlana wa jama'atana hadi ya Allah min ahlil ilmi nafi wa ahlil khair wa hawun alaina bisyaratil maut wa najatan minan nari wal afal tajab. Allahumma awsil wa taqabbal misla sa'abna qarana wa masalina wa mastaqbalna wa ta'ala sayyidina lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala jamil wal mursalin wal awliya wal murama wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal syariqil adha wa qaribun min al-isman nabi bari abah khususan la radi abaina wa ummatina wa asdatina wa jadatina syai'ma syayikhina khususan la radi jami'a man tukirat asma'u khususan la radi jama'atina hadiyah khususan la radi jami'a martona lumagirlahum alhamdulillah bima pengantum warsukhum ya Allah al-fasihatin wal-fakhwatin wal-rahmatin wal-maghfiratin wal-mahabbatin Allah masfi jami'a martona ya Allah bismillaika adawihim bidawaika syifaan ngajilan la yughadiru bi saqaman wala alaman ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bi hajja baitikal haram wa ziyarata qabrika bi ali abdul salatu wassalamu wa afiyatu wassalamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Alhamdulillah telah selesai semua. Kalau terima dan Allah catat amalan kita menjadi amalan solihan makbulan yang keberkahannya mengalir pada kita sampai duriah kita. Khusus untuk yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhannya yang khusus yang tidak meninggalkan rasa sakit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.